Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Spesialis dan Terminologi Kesehatan akan menjelaskan tentang alat kesehatan berupa perawatan, medis, dan bedah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan alat kesehatan untuk tindakan bedah. Yang pertama, yaitu ada alat untuk memotong. Pisau bedah dan gunting merupakan alat untuk memotong jaringan. Mata pisau yang tajam digunakan untuk memisahkan jaringan dan pengaruhnya terhadap jaringan sekelilingnya harus sedikit mungkin. Bentuk mata pisau bervariasi dan mempunyai kegunaan masing-masing. Pisau bedah dilengkapi dengan scalpel, yaitu gagang pisau. Selain pisau, alat lainnya adalah gunting yang juga berfungsi untuk memotong perban, benang, dan balutan luka. Alat lainnya adalah pinset yang digunakan untuk mengambil atau menarik bagian tubuh yang dibedah dan memisahkan jaringan atau organ yang dibuang. Untuk alat-alatnya yang pertama, itu ada pisau scalpel, digunakan untuk menginisi kulit dan memotong jaringan, dan untuk mengangkat jaringan atau benda asing dari bagian dalam kulit. Alat ini digunakan bersama pegangannya. Kemudian yang kedua, ada gunting. Yang pertama, gunting bedah. Gunting dengan ujung tumpul digunakan untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut yang juga dapat dipotong secara tajam. Gunting dengan ujung bengkok digunakan untuk pemotongan pada kasus lipoma atau kista. Kemudian yang kedua itu ada gunting benang yang didesain untuk menggunting benang. Gunting ini berbentuk lurus dan berujung tajam. Digunakan hanya untuk menggunting benang, tidak untuk jaringan. Gunting ini juga digunakan saat mengangkat benang pada luka yang sudah kering. Kemudian ada gunting perban. Gunting ini memiliki kepala kecil. Pada ujungnya, bagian dasar gunting ini lebih panjang dan digunakan sangat mudah dalam pemotongan perban. Digunakan untuk mencegah kecelakaan saat remove perban dilakukan. Selain itu, membentuk dan memotong perban sesaat sebelum menutup luka. Gunting ini juga aman digunakan untuk memotong perban saat perban telah ditempelkan di atas luka. Kemudian terakhir ada gunting iris. Gunting iris merupakan gunting dengan ujung yang tajam dan berukuran kecil sekitar 3-4 inci. Digunakan dalam pembedahan ophthalmikus khususnya iris. Dalam bedah minor, gunting iris digunakan untuk memotong benang oleh karena ujungnya yang cukup kecil untuk menyelip saat remove benang dilakukan. Baik, yang kedua ada alat dengan fungsi menggenggam atau memegang, atau pinset. Pinset merupakan alat kesehatan yang berfungsi dalam menunjang tindakan perawatan atau bedah. Alat ini berfungsi untuk memegang objek, menarik objek pada saat dilakukan pembedahan, dan untuk memisahkan organ yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada pinset anatomi. Memiliki ujung tumpul halus. Alat ini dapat menggenggam objek atau jaringan kecil dengan cepat dan mudah, serta memindahkan dan mengeluarkan jaringan. Digunakan juga saat jahitan dilakukan, berupa eksplorasi jaringan dan membentuk pola jahitan tanpa melibatkan jari. Yang kedua ada pinset kirurgis. Digunakan pada jaringan, alat ini memiliki fungsi yang sama dengan pinset anatomi, yakni untuk membentuk pola jahitan, meremove jahitan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga ada klem jaringan. Berbentuk seperti penjepit, ukuran dan bentuk alat ini bervariasi. Ada yang panjang dan ada pula yang pendek, serta ada yang bergigi dan ada yang tidak. Alat ini bermanfaat untuk memegang jaringan dengan tepat. Biasanya dipegang oleh tangan dominan, sedangkan tangan yang lain melakukan pemotongan atau menjahit. Yang keempat yaitu ada klem arteri. Secara umum, klem arteri dan needle holder memiliki bentuk yang sama. Perbedaannya pada struktur jepitan. Alat ini juga tersedia dalam dua bentuk, yakni bentuk lurus dan bengkok. Bermanfaat untuk menghentikan perdarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan. Baiklah, selanjutnya alat untuk menjahit. Jarum bedah memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan ujung yang disesuaikan dengan jenis jaringan. Sedangkan benang jahit terbagi menjadi alami dan sintesis, monofilamen, polifilamen, serta absorbable dapat diserap dan non-absorbable tidak dapat diserap. Adapun jenis dan fungsi alat untuk menjahit, yang pertama itu ada needle holder, bermanfaat untuk memegang needle saat insersi jahit dilakukan. Kemudian benang jahit ada absorbable, yang pertama itu ada plain catgut, merupakan benang alami diserap 7-10 hari. Chromic catgut merupakan benang alami diserap 20-40 hari, sifat lebih kuat.
dan juga Vicryl merupakan benang sintesis tidak menimbulkan reaksi jaringan, biasa digunakan dalam bedah mata, urologi, ortopedi, dan bedah plastik. Kemudian ada benang non-absorbable, ada Said Silk Stera 70% protein dan 30% perekat. Etilen digunakan untuk bedah plastik dan mata, lebih kuat dari Saidi. Kemudian ada Etibond digunakan untuk bedah kardiovaskular dan urologi. Vitilen bedah mikro digunakan untuk bedah jantung, pembuluh darah. Yang terakhir ada jarum bedah, berukuran bentuk kurva 1/4, 5/8, setengah dan 3/8 lingkaran. Ada jarum tajam ditandai dengan gambar segitiga, jarum bulat ditandai dengan gambar bulatan, jarum ceper ditandai dengan gambaran bulat sabit. Jarum ini digunakan untuk menjahit setelah penyayatan. Hampir selalu digunakan jarum tajam untuk semua jaringan kecuali untuk organ yang berlubang seperti pembuluh darah. Khusus dipakai jarum bulat atau jarum tapet. 1. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang penggunaan alat kesehatan untuk perawatan medis dan bedah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih.